Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Seli Adi Sistiwati dengan NIM 2522063. Di sini saya akan membahas yang pertama itu pengertian hukum pidana, yang kedua sumber hukum pidana, yang ketiga jenis hukum pidana, yang keempat sumber hukum pidana, yang kelima, tujuan hukum pidana. Yang keenam, tiga masalah pokok hukum pidana. Yang ketujuh, ajaran kausalitas. Yang kedelapan, kapan diperlukannya ajaran kausalitas. Dan yang terakhir, yaitu aliran ajaran kausalitas. Hukum pidana. Hukum pidana adalah sebuah aturan untuk seseorang yang telah melakukan kejahatan dalam kepentingan umum perseorangan atau individu, demi membentuk hukum pidana yang dicita-citakan, serta menentukan hukuman apa yang nantinya yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dapat didefinisi tergantung dari sudut pandang yang nantinya menjadi acuan. Menurut Moeljadno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan ukuran untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang, kapan seseorang yang melanggar, bagaimana cara pengenaan pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu material dan formil. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindak pidana, di mana dalam hal itu termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum material inilah yang nantinya dapat menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum. Aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum, dan lain-lainnya. Beberapa faktor pembentukan hukum material yang dibentuk atas dasar faktor kemasyarakatan. Dari faktor ideal, pertama dipengaruhi oleh faktor ideal yang berpatokan pada keadilan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Jenis hukum pidana. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat, berlaku terhadap siapapun tanpa memperdulikan golongan, status, dan lain sebagainya. Sumber hukum pidana jenis ini adalah bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, serta KUHP tentang pelanggaran. Sedangkan hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku kasus bagi orang-orang tertentu. Maksud dari ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Contoh, pidana khusus seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain-lainnya. Sumber hukum pidana. Hukum pidana pada umumnya bersumber sebagai hukum tertulis dan tidak tertulis yang termasuk di Indonesia. Sumber hukum pidana di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama yaitu terdapat dalam KUHP. Dalam KUHP terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian buku pertama menjelaskan tentang ketentuan hukum, buku kedua tentang menjelaskan tentang kejahatan,
Dan yang buku ketiga menjelaskan tentang pelanggaran. KUHP sudah banyak mengalami perubahan yang dikarenakan suatu kondisi. Undang-undang yang mengubah KUHP merupakan sumber hukum pidana Indonesia. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP. Undang-undang di luar KUHP yang merupakan tindakan pidana khusus seperti Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Narkotika, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sedangkan aturan pidana di luar KUHP dibagi menjadi dua, yaitu peraturan perkelompokan peraturan perundang-undangan dan bukan perkelompokan peraturan perundang-undangan hukum pidana. Yang ketiga, hukum adat merupakan peraturan yang terdapat di dalam daerah-daerah tertentu mengenai perbuatan yang dilarang dan tercela yang dapat terlihat dari pandangan masyarakat yang sudah diatur di dalam KUHP. Hukum ini masih berlaku di kehidupan masyarakat dan diakui berdasarkan undang-undang. Tujuan hukum pidana untuk memberikan rasa takut dan efek jerah kepada seseorang yang sudah melakukan suatu perbuatan jahat dan membuat orang-orang yang telah diberi sanksi hukuman bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta bermanfaat bagi masyarakat. Melindungi kepentingan individu dari kewenangan penguasa berpijak pada 3 hal, yaitu asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pembalasan. Sedangkan tujuan pidana pada aliran klasik muncul reaksi action regimes pada abad ke-18 Prancis dan Inggris yang memandang sebagai instrumen untuk melindungi individu Prancis dan Inggris banyak sekali menimbulkan ketidakpastian, ketidaksamaan, dan ketidakadilan. Pada aturan klasik, yang dimaksud dengan pidana yaitu sebagai pembalasan untuk menakut-nakuti. Sedangkan tujuan aturan modern dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Aturan modern muncul pada abad ke-19. Perbuatan seseorang yang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata, namun harus dilihat secara konkret. Dalam kenyataan perbuatan dapat dipengaruhi dari watak pribadi, watak faktor biologis, faktor lingkungan sekitar. Tiga masalah hukum pidana. Hukum pidana memiliki 3 masalah pokok, yaitu yang pertama, tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana atau criminal liability diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pidana dan pemidanaan. Pidana menurut Al-Hamzah adalah suatu pengertian umum sebagai status saksi yang menderitakan atau mustapah yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas berasal dari Jerman melalui pencetus utamanya von Bury. Sebelumnya lahirnya teori von Bury, pembahasan kausalitas sudah dimulai dan selalu dikaitkan secara eksklusif dengan ilmu pengetahuan, terutama apa yang disebut dengan konsep logical relationship
Dalam ajaran kausalitas ini berguna untuk menemukan pertanggungjawaban pidana dalam tindakan pidana material. Dengan adanya tindakan material akan memperlancarkan berlakunya norma. Ajaran ini dapat sebagai sebuah nalar berpikir dalam mencari hubungan antara fakta-fakta hukum. Kausalitas sangat penting dalam sejarah filsafat, yang dikarenakan konsep kausalitas meliputi bagaimana kita berpikir tentang diri sendiri maupun lingkungan. Kapankah diperlukannya ajaran kausalitas? Yang pertama, dalam delik material, perbuatan yang dapat menyebabkan konsekuensi tertentu yang dimana nantinya perbuatan tersebut tercakup ataupun tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan delik. Yang kedua, delik omisi tak murni atau semu. Pelaku tidak melakukan kewajiban yang dibebankan dan dengan itu menciptakan suatu akibat yang sebenarnya tidak boleh ia ciptakan, sekaligus melanggar suatu larangan, dan pemerintahan sesungguhnya harus menjamin bahwa suatu akibat tersebut tidak timbul. Yang ketiga, delik yang berkualitas atau dikualifikasi. Tindak pidana karena situasi dan kondisi kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat. Delik terkualifikasi juga dapat dilakukan secara atas dasar akibat yang muncul setelah delik tertentu dilakukan. Misalnya, di pasal 351 tentang penganiayaan. Aliran ajaran kausalitas. Yang pertama, ajaran condition sine qua non atau ekuivalensi. Ajaran ini merupakan semua faktor syarat yang turut serta yang dapat menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan. Yang kedua, teori-teori individualisasi atau cuaca proksima. Teori ini terpangkal dari teori condition sine qua non di dalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan. Untuk tujuannya timbul akibat yang nantinya dicari manakah yang dalam keadaan tertentu paling banyak bantu untuk tujuannya suatu akibat. Lalu, syarat manakah dalam keadaan tertentu paling banyak membantu. Yang ketiga, teori-teori generalisasi. Menurut von Bar, teori ini tidak menyoal tindakan mana atau kejadian mana yang in concreto memberikan pengaruh fisik atau psikis paling menentukan. Yang dipersoalkan adalah apakah satu syarat yang secara umum dapat dipandang, yang dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada. Yang keempat, teori relevansi. Menurut Langenmayer, aliran relevansi ini ingin menerapkan ajaran von Bury dengan memilih satu atau sebab dari sekian yang mungkin ada. Yang dipilih hanya sebab-sebab yang relevan saja yang dikiranya sebagai sebab oleh pembuatan undang-undang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.